Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari SMK Negeri 7 mendapatkan tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan kearifan lokal aku bangga daerahku. Di sini kami akan mewawancarai Bapak terkait dengan hal tersebut. Pertama, jenis tradisi apa yang ada di Desa Somongari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati adik-adik semua di SMK 7, pertama terima kasih atas kehadiran Soyo yang rawuh di SD Negeri Somongari dengan saya. Bisa perkenalkan, nama saya Suwono, saya asli warga Desa Somongari. Terima kasih atas atensi penjenengan yang mau mengungkit tentang kebudayaan, tentang asli di Desa Somongari. Yang menjadi favorit atau unggulan di desa adalah tentang jolenan, ya, jolenan. Nah, jolenan ini merupakan kebudayaan asli Desa Somongari yang sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mendapatkan sertifikat termasuk kebudayaan benda tak wujud. Artinya kebudayaan itu sudah ada turun-temurun, tapi tidak ada bendanya, tapi itu sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apakah tradisi tersebut masih sering dilaksanakan? Ya, untuk jolenan ini merupakan agenda rutin Desa Somongari yang diadakan setiap 2 tahun sekali, yang merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas segala hasil, terutama adalah hasil berupa panen buah-buahan, manggis dan durian. Sehingga jolenan merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ini wajib hukumnya bagi warga semua untuk melaksanakan. Karena apa? Macam-macam termasuk masyarakat tradisional yang masih memegang erat terhadap kebudayaan dan tradisi yang ada di Somongari. Sejak kapan tradisi tersebut berlangsung dan tempatnya? Ya, kalau sejak kapan, di kami sendiri pun selaku generasi tidak mengetahui kapan berlangsungnya, tapi itu merupakan kegiatan yang turun-temurun dari zaman nenek moyang. Jadi secara tertulis tidak ada kapan mulainya, tapi itu sudah setiap 2 tahun sekali pasti diadakan. Nah, untuk tempatnya berlangsung pada awalnya dulu itu berlangsung hanya di kelurahan atau tempatnya Mbak Lurah Desa Somongari. Kemudian dengan seiringnya waktu, festival tersebut diarak atau dipawe sepanjang jalan Desa Somongari dari Kedung Gileng sampai Tugurejo. Ini sejarahnya jolenan itu gimana ya Pak? Ya, sebenarnya kalau kita ini sebenarnya turun-temurun bahwa jolenan itu merupakan simbol, ya, simbol yang dibuat berbentuk segi empat atau prisma segi empat. Ini merupakan simbol bahwa kita atau warga Somongari ini merupakan masyarakat yang senantiasa menerima berbagai masukan dari mana apapun, dan akhirnya memuncak pada satu, yaitu pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga wujud jolen yang tampak seperti itu merupakan wujud ungkapan rasa syukur. Nah, jolen sendiri itu dibuat dari janur aren, ya. Janur itu dari kata tembung Janur yang artinya cahaya. Artinya ketika jolenan itu diadakan, ini merupakan cahaya dari seluruh masyarakat sebagai syukur ungkapnya. Dibuat dari janur aren, artinya jangan sampai leren ke ungkapan rasa syukur ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya jangan sampai berhenti syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan prinsip bahwa siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Itu yang dirasakan oleh masyarakat Somongari. Kemudian jolen ini diarak sebelum diarak, ini awalnya adalah merupakan kegiatan dulu di lingkungan. Kemudian ketika setelah agak siang diarak dari perjalanan sepanjang dari balai desa kemudian ke arah Tugurejo, kembali nanti ke Kedung Gileng dan kembali ke Tugurejo. Kemudian selesai arah-arahan itu jolen berupa isinya nanti diperebutkan, disedekahkan kepada para pemirsa
atau yang menikmati adanya jolenan itu. Bagaimana rangkaian prosesnya? Untuk prosesnya ini cukup panjang. Jadi jolen ini dibuat sebelum hariannya, karena jolen itu diadakan setiap hari Selasa Wage pada bulan Sapar, ya. Bila bulan hari Selasa Wage tidak ada, maka diadakan musyawarah para sesepuh untuk menentukan, ya, tapi tetap pada hari Selasa. Nah, jolen dibuat sehari sebelum ini yang dibuat. Nah, persiapannya begini. Jadi sehari sebelum dibuat oleh warga di RT masing-masing dengan membuat satu pasang, istilahnya jolen lanang, jolen wadon. Kemudian jolen itu di pagi harinya itu diadakan kenduri oleh warga setempat. Nah, setiap keluarga ini mengeluarkan berbagai macam makanan seperti ada panggang, ada tumpeng, ada pisang, dan sebagainya, kerupuk, dan tidak kalah adalah adanya ledre atau kata daerah namanya opak, tapi khusus ledre hanya ada di Somongari. Nah, di pagi hari itu diadakan selamatan di rumah masing-masing, diadakan kenduri. Nah, kemudian diambil beberapa bagian. Satu jolen ini isinya ada tiga perangkat. Satu perangkat untuk nanti untuk kenduri di balai desa, yang 2 perangkat ini nanti untuk jatah penggotong. Nah, kemudian setiap ada berarti ada 2 jolen, ya. Berarti ada 6 perangkat yang itu dari setiap satu perangkat itu ada 1 panggang, 1 tumpeng, kemudian ada buah pisang, kemudian berbagai macam sayur dan lauk, dan tidak lupa ada tadi ledrenya tadi. Nah, setelah upaya di lingkungan itu selesai, sekitar pukul 9, jolen dibawa ke balai desa untuk diadakan arak-arakan. Sebelumnya diadakan upacara terlebih dahulu. Ya. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Alat untuk membuat jolen, ya, utamanya adalah janur aren, bambu, gedebok, itu bahannya. Jadi tidak menggunakan bahan tembaga atau kawat, tidak. Semua dari bambu, janur aren dan gedebok. Janurnya janur aren, ya, bukan janur kelapa. Nah, itu banyak. Alatnya ya seperti alat untuk pertukangan lah, gitu ya. Apa makna dan arti dari setiap proses acara ini? Ya, saya sama tadi bahwa jolen ini merupakan makna rasa bersyukur. Nah, di situ di jolen itu dipasang ledre. Ledre itu menggambarkan tentang rimbunnya tumbuh-tumbuhan di desa Somongari. Ya, jadi ledre itu ibaratnya sebagai daun-daunan yang diarak dan berbuah. Nah, di situ kan di samping ada ledre ada rengginan, kemudian ada berbagai macam binggelan yang dibuat menyerupai buah-buahan. Nah, ini sebagai wujud bahwa binggelan tadi dan itu tadi merupakan simbol pertumbuhan pepohonan di Somongari, yang dimana merupakan simbolnya adalah manggis dan durian serta buah-buah lainnya. Nah, kemudian jolen sendiri berbentuk limas dengan kerucut satu, artinya dari 4 sudut tadi, dari semua arah tadi, bahwa menerima kebudayaan manapun itu tetap ada memuncak pada syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Nah, kemudian untuk di akhir acara pasti diadakan kenduri. Nah, kenduri itu nanti yang menikmati adalah para pendatang atau orang-orang yang menonton adanya pawai jolenan itu tersebut. Siapa yang terlibat dalam tradisi tersebut dan apa tujuannya? Ada seluruh warga masyarakat Somongari, tapi ada panitia jolenannya. Ya, tujuannya dibuat panitia untuk mengkoordinasi semua kegiatan dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya nanti tahun 2023 ini sudah ditentukan bahwa nanti tahun 2023 akan ada jolenan
tepatnya nanti di tanggal 5 September tahun 2023. Nah, ini artinya setelah panitia berkumpul, kemudian mempersiapkan berbagai macam hal, karena apa? Jolinan yang sekarang ini jauh lebih maju dari tahun sebelumnya, sehingga perlu persiapan yang luar biasa. Termasuk ada persiapan tentang dari berbagai macam lembaga seperti sekolah SMK 7 itu saya selalu gunakan atau saya minta bantuan untuk sebagai tenaga untuk pengawal untuk PPPK setiap ada kegiatan jolinan. Ini SMK 7 saya sendiri selaku ketua panitia dulu ya tahun 2019, 2017, 2015 itu saya menggunakan minta bantuan SMK 7. Nah, sehingga para kepala jemaat itu sudah paham dengan saya. Apa manfaat yang diperoleh dari tradisi tersebut? Ya, manfaatnya sangat luar biasa. Pertama adalah memupuk rasa persatuan sesama warga Somongari. Ini karena apa? Dengan adanya jolinan, itu para warga Somongari yang berasal di luar Somongari, yang bekerja di luar Somongari, itu merelakan untuk mudik pulang untuk sekedar menyaksikan jolinan. Ini melebihi mudiknya Lebaran. Ini, jadi dari manapun. Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankannya pertama itu sudah merupakan kesadaran dari masyarakat. Yang penting dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, lembaga desa, para tokoh ini saling koordinasi terhadap kegiatan saparan. Nah, untuk kegiatan sendiri di Somong sudah ada namanya lembaga adat. Itu lembaga yang mengurusi adat di desa Somong, termasuk ada satu saparan atau jolinan ini. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut? Oh, nilainya banyak sekali. Pertama adalah sikap rela berkorban. Ya, karena apa? Ketika jolinan orang tidak hitung-hitung untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Setiap ketemu orang ya disuruh mampir. Bahkan kemudian yang kedua kemudian yang kedua adalah sikap bekerja sama. Nah, kerjasama antara siapa? Antara semua aspek, baik masyarakat, tokoh masyarakat dan pihak-pihak luar. Kemudian nilai berikutnya ada kerja keras. Dari kami ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kunjungan adik semua dari SMK 7. Demikian yang saya sampaikan. Apabila nanti ada kekurangan, kurang jelas, nanti bisa WA ke nomor saya, ya kan, Mbak? Emang kan punya nomornya ya. Jadi kalau kurang apa, minta foto. Nah, ini saya kirim foto jolinan, bukan foto saya. Nah, itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti tahun 2023 kami tetap akan minta bantuan SMK 7, ya. Jadi baik sebagai tenaga sebagai tenaga kesehatan untuk PMR, kemudian mungkin sebagai pengawal ini. Jadi kalau yang dulu itu ada sekitar 150-an. Ya, biasanya PMR 70, kemudian 70, kemudian juga banyak sekali. Sehingga tetap bersama kami minta itu. Karena kan yang paling dekat itu kan sama 7 kan.